guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Salma. Saya mahasiswi dari Poltek Parmedan. Prodi saya MP3 1B. NIM saya 203500303. Di sini saya akan memberitahu tutorial bagaimana cara membuat dokumen dan surat masalah menggunakan Microsoft Word. Nah, teman-teman saya di sini pakai aplikasi Bandicam untuk nge-record layar laptopnya ya. Lalu saya pakai Word 13, saya klik di pojok kiri New dan saya klik blank dokumen. Lalu di sini saya akan mengatur marginnya yaitu margin normal, orientationnya portrait, size-nya biasanya kan ini pakai 4 ya. Kolomnya kolom 1. Lalu saya akan beralih ke insert yaitu header. Header itu adalah untuk membuat judul dalam dokumen. Saya pilih yang bandit. Nah, saya akan membuat judulnya yaitu komputer dan pengaruhnya pada industri pariwisata. Ya, seperti ini judulnya ya. Lalu kita beralih ke footer. Nah, saya milih di footer yaitu sama aja ya, bandit juga. Nah, ini dia seperti ini tampilannya guys. Ada tulisan satunya ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mengisi dokumennya, tapi saya sudah punya filenya sebelumnya ya. Nah, jadi ini dia filenya yang sudah saya buat kemarin. Ada sampai bab 3. Lalu saya blok semuanya untuk saya pindahkan ke Word yang sudah ada header dan footernya tadi yang barusan saja saya buat. Saya copy, lalu saya pindahkan ya. Nah, ini dia seperti ini tampilannya kira-kira ya. Di sini saya akan ngeblok lagi ya untuk mengatur jenis hurufnya dan fontnya. Saya pilih font 12 dengan jenis hurufnya Times New Roman. Saya ratakan kanan kiri, lalu spasinya saya buat 1,5 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah rapi kan, terlihat rapi daripada yang sebelumnya. Lalu di sini saya akan membuat daftar isi secara otomatis ya. Ini saya akan ngeblok yang bab 1, saya pencet heading 1. Nah, yang untuk heading 2 nya saya pencet yang 1.1. Nah, seterusnya seperti ini di blok. Kalau dia untuk babnya dia dipakai heading 1, jika dia punya macamnya dia dipakai heading 2. Nah, kita lanjut untuk buat heading 2-nya untuk daftar isi otomatis ya. Nah, ini dikit lagi kita mau siap untuk membuat daftar otomatisnya ya. Lalu yang ketiga ada brandware, lalu kita ketik heading 2.
Nah, yang terakhir kita blok bab 3, lalu kita klik heading 1. Nah, udah siap. Nah, udah siap kan? Kita scroll ke atas lagi, hanya memastikan bahwa semuanya sudah diatur ya. Lalu kita ada yang kesalahan sedikit. Nah, kita scroll ke atas untuk memastikan bahwa semua yang kita ketik itu benar ya teman-teman. Nah, sepertinya semuanya sudah sama ya teman-teman. Lalu kita mau kosongkan satu halaman untuk daftar isinya. Nah, tinggal kita kosongkan aja untuk daftar isinya ya. Kembali ke atas, kita mau pencet table of contents, yaitu custom table of contents. Kita pastikan langsung option, lalu OK. Nah, OK lagi. Nah, seperti yang teman-teman lihat, semuanya sudah rapi dan sudah benar sesuai halamannya. Jika bab 1 berada di halaman 3 ya, bab 2-nya berada di halaman 7, dan bab 3 berada di halaman 9. Nah, lalu saya akan membuat tabel dari menu insert, yaitu saya mau pilih 3 kolom 2 baris ya. Saya ulang, dari menu insert tabel 3 kolom 2 baris. Nah, di situ saya akan membuat nama saya, nama -2 Hafizah Salma. Nah, NIM saya 20350303. Selanjutnya saya buat jurusan, yaitu jurusan saya pariwisata. Lalu saya buat prodinya, yaitu MPP. Nah, selanjutnya saya ada alamat rumah, misalnya Jalan Seimencirim. Misalnya kalian juga bisa buat nomor HP. Saya di sini pakai nomor HP aja untuk mengisi tabelnya ya. Ini hanya sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin menghilangkan tabel tersebut, kalian bisa blok. Lalu kalian bisa lihat di menu home. Di situ ada gambar peta, kalian klik tanda panah. Nah, kalau kalian nggak mau ada tabelnya, kalian bisa klik no border. Nah, kalau mau menggeser gambar, saya udah punya gambar nih, jadi saya mau mengcopy dulu, lalu saya letak ke tempat yang tadi ya. Nah, saya paste. Nah, ini dia tampilan gambarnya ya teman-teman. Jadi gambar ini tidak bisa digeser ke kanan ataupun ke kiri. Dia hanya bisa diperbesar dan diperkecil. Jika teman-teman ingin menggeser gambar tersebut, teman-teman harus
pencet menu back layout, ada bacaannya warp text, dan klik in front of text. Nah, lihat teman-teman, sekarang gambarnya sudah bisa digeser-geser ya, digeser ke kanan, digeser ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi seperti itu sekiranya ya teman-teman. Nah, sekarang saya masuk ke surat massal. Nah, di sini saya udah punya suratnya. Nah, kita oke kan ya, kita ulang lagi ya teman-teman. Select recipients, lalu kita cari download, lalu cari dokumen yang kita inginkan, lalu klik open. Nah, karena Excel kita udah di set 1, kita oke kan aja ya teman-teman. Lalu kita isi titik-titik dengan sesuai nama dan apa yang ingin kita isi, misalnya nama panggilan. Nah, setelah itu cek for error, oke kan. Nah, teman-teman bisa lihat ini nomor 1, nomor 2 udah beda ya namanya teman-teman. Nomor 1 udah beda. Nomor 4, nomor 1 Bapak Sukaryo, mengundang nama panggilannya Pak Karyo ya teman-teman. Lalu jika kita ingin menyimpan semuanya, kan sudah selesai tadi dari awal sampai habis kan. Jadi kita kalau mau menyimpan dokumen semua, nah kita cek for error, lalu finish and merge untuk menyimpannya, lalu print dokumen all oke kan lagi. Nah, kita tinggal menunggu untuk menyimpannya. Dah selesai teman-teman, ginilah cara buat surat massal.